Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di pekan pertama di workshop Sistem Informasi Web Framework. Nah, baik rekan-rekan, ini melanjutkan materi yang sudah kami sampaikan kemarin bersama Bapak Ige Dewiryawan dari pengampu workshop mobile. Nah, hari ini kita akan fokus kepada mata kuliah kita, yaitu workshop Sistem Informasi Web Framework. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, rekan-rekan bisa melihat di BKPM ya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu konsep framework, kemudian konsep MVC atau Model View Controller, kemudian konsep VCS atau Version Control System. Termasuk nanti akan kita sedikit bahas terkait kegunaan dari konsep-konsep yang kita jelaskan yang nantinya akan kita implement sepanjang perkuliahan. Selanjutnya nanti akan kami demokan untuk instalasi Git dan juga membuat akun GitHub dan sinkronasinya, termasuk nanti membuat repositori lokal. Kemudian dari repositori lokal itu akan kita tambahkan Composer. Kemudian setelahnya kita akan menginstal Laravel di dalam repositori lokal yang sudah kita sediakan. Selanjutnya nanti untuk database-nya kita menggunakan database yang online, sudah kami siapkan untuk cPanel-nya. Nanti rekan-rekan akan kami tunjukkan step by step untuk mengkonfigurasi cPanel sehingga rekan-rekan bisa menggunakan database online, sehingga proses deployment secara lokal dari tiap-tiap anggota kelompok dapat berlangsung secara real time. Nah, tetapi nanti jika yang kami jelaskan ternyata ada hal-hal yang rekan-rekan belum memahami, tentu kami dengan tangan terbuka menerima pertanyaan rekan-rekan semua. Baik, jangan lupa untuk detail semuanya itu ada di link yang sudah kami bagikan ya. Jadi di dalamnya nanti sudah terdapat seluruh video yang kami sampaikan, termasuk materi dan sebagainya. Nanti rekan-rekan bisa mengakses ya. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu konsep framework. Nah, konsep framework ini mungkin bagi rekan-rekan yang belum terbiasa ini asing ya. Apa itu framework? Terus bagaimana hubungan framework dengan workshop sistem informasi web ya? Di mana sih sebenarnya letak framework? Oke, kita akan mulai rekan-rekan. Konsep framework. Oke, dalam kuliah ini kita menggunakan framework Laravel. Kenapa Laravel? Laravel adalah salah satu framework yang dimiliki oleh bahasa PHP. Walaupun banyak pengembang ya yang juga membuat framework lain untuk PHP ya. Ada CI atau CodeIgniter yang selain Laravel yang masif digunakan hingga saat ini, dan framework-framework yang lain ya. Nah Pak, kalau saya menggunakan bahasa yang lain ya tentu nanti ada framework yang lain. Jadi setiap bahasa itu akan memiliki framework. Nah lalu pertanyaan, apa itu framework? Nah framework secara definitif adalah sebuah kerangka kerja. Ini arti harfiahnya ya. Jadi ketika rekan-rekan bekerja harus ada SOP-nya ya, kalau kita di dunia nyata. Nah, maka dalam membuat code atau membuat aplikasi berbasis web, sebenarnya tidak terbatas di web ya rekan-rekan. Framework ini diimplementasikan di banyak hal ya, tidak hanya di pengembangan aplikasi berbasis web. Berbasis mobile tentu yang dengan Pak Wir itu juga mengimplement framework. Nah, dalam konteks mata kuliah ini, framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. Nah, framework ini diciptakan untuk membantu web developer dalam menulis baris code. Kenapa membantu? Nanti kita akan bahas ya. Nah, dengan menggunakan framework, penulisan code akan jauh lebih mudah, cepat, dan terstruktur rapi. Nah, rekan-rekan yang dari Politeknik Jember di semester yang lalu, rekan-rekan sudah membuat aplikasi berbasis web. Namun aplikasi yang rekan-rekan bangun, yang kami ajari walaupun beberapa sudah mengimplement framework, itu adalah aplikasi natif.
Artinya tidak ada kerangka kerja khusus ya, tidak ada struktur baku yang digunakan di setiap project yang rekan-rekan kembangkan. Nah, sehingga tentu pemahaman terkait struktur itu kemungkinan besar hanya dipahami oleh anggota kelompoknya sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus antar anggota kelompok kurang memahami terkait kerangka atau aturan-aturan atau peletakan-peletakan yang dilakukan oleh anggota kelompok yang lain. Nah, karena itu kita menggunakan framework. Nah, di sini yang pertama membuat kode program lebih terstruktur. Nah, ini mungkin rekan-rekan yang belum pernah bersinggungan dengan Laravel sedikit bingung ya. Nah, nanti ketika rekan-rekan menggunakan framework ya, salah satunya Laravel, ketika rekan-rekan menginstal basicnya, maka di situ sudah ada folder-folder yang tertata secara rapi dan bentuknya standar sesuai dengan versinya ya. Jadi ketika rekan-rekan menginstal versi yang sama, si A dan si B menginstal versi yang sama, Laravel yang dengan versi yang sama, maka akan memperoleh standar peletakan folder yang sama pula. Nah, sehingga tentu nanti akan mempermudah rekan-rekan memahami pekerjaan dari rekan yang lain. Nah, selain itu di dalam framework biasanya sudah dibagi-bagi, nanti ada aset ya yang digunakan untuk menyimpan berapa file pendukung ya, misalnya nanti rekan-rekan menggunakan JS dan lain sebagainya, disimpan di situ menggunakan CSS dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada folder-folder yang spesifik di dalam konsep yang diterapkan di dalam Laravel, yaitu MVC. Apa itu MVC, Pak? Nanti akan kami jelaskan setelah framework ya. Nah, secara ringkas nanti kode program yang rekan-rekan buat akan lebih terstruktur dan lebih jelas, sehingga nanti pembagiannya juga lebih fleksibel. Oke, saya tim front end, sehingga nanti kalau tim front end itu arealnya ada di folder-folder tertentu. Saya tim back end, nanti arealnya di areal tertentu yang lain. Oke, nah Pak Hafid harap nanti rekan-rekan yang menggunakan bahasa yang lain atau menggunakan framework yang lain di dalam project ya, Pak Hafid harap nanti menyesuaikan sesuai dengan framework yang digunakan. Oke, jadi selama perkuliahan kita kenalkan Laravel rekan-rekan, tapi nanti di dalam proses implementasi di project setelah UTS atau di pekan ke-10 sampai dengan pekan ke-15, rekan-rekan kami bebaskan untuk menggunakan framework yang teman-teman nyaman ya, termasuk juga bahasanya. Walaupun kita gunakan bahasa PHP, nanti rekan-rekan bisa menggunakan bahasa yang lain. Pak, saya terbiasa menggunakan Python, silahkan ya. Nah, terutama rekan-rekan yang dari Polinema, misalnya rekan-rekan sekarang sudah di semester 6 ya, tentu mungkin sudah belajar banyak hal ya dibanding rekan-rekan yang dari Politeknik Jember. Rekan-rekan, Pak, saya di dalam aplikasi saya ada berapa microservice, jadi saya menggunakan Python, itu kami persilahkan. Tetapi di dalam perkuliahan yang kita gunakan adalah Laravel. Nah, kalau rekan-rekan sudah membuka BKPM yang sudah kami sediakan, Laravel yang kita gunakan yaitu versi 6. Tetapi di situ sudah kita berikan beberapa catatan kalau teman-teman menggunakan versi yang terbaru. Penggunaan Laravel 6 ini merujuk pada ketersediaan server ya. Secara luas memang kita kalau pakai Laravel yang di atas 6 itu di beberapa tempat tidak mendukung ya, terutama di instansi pemerintahan ya. Oke, yang kedua yaitu meningkatkan keamanan, tentu dengan penataan yang lebih rapi dan mekanisme MVC-nya dan segala hal yang sudah termaktub di dalam Laravel ya. Salah satu framework yang kita gunakan itu akan meningkatkan keamanan dari aplikasi yang rekan-rekan kembangkan. Kemudian yang ketiga, mempercepat pembuatan website ini tentu ya. Tentu sangat lebih cepat, apalagi nanti teman-teman akan kita kenalkan ya tentang bagaimana proses development secara komprehensif. Artinya ini masih pengenalan untuk CI/CD ya. Jadi nanti teman-teman setelah UTS akan menerapkan CI/CD, kita akan menggunakan GitLab. Insya Allah nanti tetap dengan Pak David ya, akan membantu rekan-rekan mencontohkan bagaimana penggunaan GitLab. Nah,
Kemudian yang keempat yaitu pemeliharaan dan perawatan lebih mudah. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan mata kuliah yang kebetulan semester ini juga Pak Hafid ampu, yaitu perawatan perangkat lunak. Jadi nanti setelah proses pengembangan selesai, setelah aplikasi diserahkan ke user, maka rekan-rekan tetap punya hal yang harus dikerjakan, yaitu pemeliharaan. Nah, bagaimana itu? Nah, kita bahas lebih detail di dalam mata kuliah pemeliharaan perangkat lunak. Oke, jadi rekan-rekan setidaknya ada 4 hal itu yang mendasari kenapa Framework itu menjadi sangat krusial ya di dalam proses pengembangan aplikasi dewasa ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke konsep model view control atau MVC. Kalau rekan-rekan sudah pernah menggunakan framework yang lain seperti halnya CI, maka rekan-rekan sebenarnya juga sudah menerapkan MVC di dalamnya ya. Tetapi memang di Laravel ini nanti penerapan MVC-nya itu sedikit berbeda karena pada prakteknya pada setiap proses ya di Laravel diharuskan menggunakan root ya. Sedang kalau rekan-rekan dulu pernah kenal CI 3.2 ke bawah, dia masih menggunakan pendekatan bisa pakai kontrol langsung atau juga bisa menggunakan root ya. Oke, definisinya. Nah, MVC atau akronim dari model view controller adalah pattern di dalam software design yang biasanya digunakan untuk mengimplement user interface, data dan juga controlling logic ya. Nah, merupakan sebuah pendekatan yang memisahkan antara bisnis logic dan juga display. Nah, pemisahan ini concern pada provide for better division of labor and improve maintenance ya. Ini berhubungan dengan yang tadi sudah kita sampaikan, salah satu kelebihan ketika kita menggunakan framework. Nah, some other design patterns are based on MVC such as MVVM, model view model, atau ada juga MVP, ada model view presenter, dan ada juga MVW atau model view whatever. Itu secara luas seperti itu ya. Tapi dalam konteks mata kuliah ini kita menggunakan MVC. Oke. Ada 3 buah part di dalam MVC. Yang pertama itu model. Secara ringkas yaitu model ini digunakan untuk memanage data dan juga bisnis logic. Kemudian ada view. View itu digunakan untuk menghandle layout dan juga display. Kemudian controller yaitu routes, commands to the model and view part. Jadi kalau dari sini terlihat bahwa yang punya peranan untuk mengkontrol atau ini selaras dengan namanya adalah controller untuk mengatur antara model dan juga view-nya. Oke. Nah, ini ada gambar ya, rekan-rekan bisa melihat. Bayangkan sebuah shopping list apps ya. All we want is a list of the name, quantity and price of each item we need to buy this week. Now below we will describe how we could implement some of thing functionally using MVC. Ya, jadi sudah bayangkan ini adalah sebuah aplikasi belanja ya, dimana kita menginginkan sebuah list tentang nama, kemudian jumlah, kemudian jumlah setiap item dan apa aja yang harus kita beli di minggu ini. Nah, maka kalau kita pecah di dalam MVC sebagai contoh, nanti kita akan mulai dari controller ya. Di sini saya bisa baca yaitu contains control logic ya. For example, receive update from view, then notif model to add item ya. Sometimes update directly send input for user. Nah, controller manipulate atau memanipulasi model
model ini adalah defines data structures seperti update application to reflect add item. Kemudian dari model updates list item to show add item ke dalam view. Nah, atau view itu defines display atau UI. Biasa kita sebagai UI. Sample user clicks add to chart. Ya, mungkin penjelasannya cukup ribet ya buat rekan-rekan, tapi nanti kalau rekan-rekan sudah mengimplement menggunakan Laravel, Pak Hafid yakin ini menjadi begitu mudah. Oke, sedikit kita bahas ya. The model define what data the application should contain. Jadi model itu mengatur aplikasi itu harus berisi apa. If the state of this data change, then the model will usually notify the view. Jika ada perubahan di dalam datanya, maka biasanya model akan menotif ya melalui view. So the display can change as needed. Misalnya add to chart, maka akan muncul chartnya bertambah atau akan muncul notif dan lain sebagainya, tergantung view rekan-rekan nanti. And sometimes the controllers, if different logics is needed to control the update view, gitu ya. Nah, going back to our shopping list apps, the model would specify what data the list item should contain. Ya, jadi model itu harus ini tahu ya list item yang harus diisikan. Misalnya ada item, ada price dan lain-lain. Dan what list item are already preset ya. Dan list apa saja atau item apa saja yang sudah muncul. Oke, itu model. Kemudian view. The view define how the apps data should be displayed. Jadi view ini bertanggung jawab atau mendefinisikan bagaimana sebuah data itu harus ditampilkan. Apakah berupa icon, apakah berupa jumlah dan lain sebagainya. Kita kembali ke dalam aplikasi shopping kita. View harus mendefinisikan list ya yang sudah dilakukan oleh user. Misalnya dia add to chart, maka nanti akan menambah jumlah chartnya ya. And receive the data to display from the model. Jadi harus menerima tampilan yang diperoleh dari model. Jadi kalau modelnya diupdate datanya, maka data tersebut harus ditampilkan di dalam view. Dan yang terakhir ini puncaknya yaitu controller. Nah, the controller contains logic that update the model and or view. Ingat ya, and or view artinya bisa salah satu ya. In response to input from the user of the applications. Sebagai contoh, di dalam aplikasi shopping kita harus menginputkan sebuah form dan button yang memperbolehkan kita untuk menambahkan atau mendelete sebuah item atau beberapa item. Nah, aksi ini membutuhkan model yang harus diupdate, kemudian inputan harus dikirim kepada controller yang pada akhirnya akan dimanipulasi oleh model, kemudian akan dikirim update-nya ke dalam view, sehingga nanti yang tampil di dalam user adalah view yang sudah terupdate. Oke. You might whoever also want to just update the view to display the data is different format, etc. Change the item order to alphabetic, etc. etc. Kalian juga bisa langsung berinteraksi dengan view ya, misalnya ketika rekan-rekan tidak perlu memanipulasi datanya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya setelah MVC ini kita sudah ngomong terkait kenapa kita pakai framework ya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan framework Laravelnya. Yang penting konsep MVC-nya rekan-rekan pahami. Nanti akan detail sekali secara praktikal dengan Pak David Juli Aryadi, Eskom. Sekarang kita beranjak ke proses pengembangan ya, deployment ya.
kita menggunakan VCS. Nah, ini tentu rekan-rekan yang sudah terbiasa mengembangkan aplikasi sudah familiar dengan VCS atau akronim dari Version Control System. Oke. Nah, Version Control System atau biasa kita sebut sebagai VCS, ini contohnya nanti skripsi ya, yang dekat dengan kalian, adalah sebuah sistem yang melakukan Source Code Management atau SCM untuk mengelola dokumen, program, komputer, website, kumpulan program lainnya, dan lain sebagainya. Contoh, ketika rekan-rekan nanti menulis skripsi, ada skripsi ya, mulai baru, revisi ke-1, revisi ke-2, revisi ke-3, revisi ke-4, revisi ke-5, dan seterusnya, sampai nanti udah jadi, skripsi udah jadi, skripsi alhamdulillah lolos, dan terakhir skripsi alhamdulillah wis udah. Nah, maka inversion yang rekan-rekan lakukan, ini kan inversion yang dilakukan secara manual ya. Dan inilah juga inversion yang saya sarankan buat teman-teman, tidak hanya skripsi tapi juga tugas, agar semua pad yang teman-teman kerjakan tersimpan dengan rapi. Jadi jangan satu file kemudian di-replace terus ya, tetapi ketika rekan-rekan sampai bab 1 misalnya di skripsi, kemudian bab satunya di copy ya, yang lama tetap disimpan, kemudian masuk ke bab 1.1 dan seterusnya. Nah, pendekatan inversion ini akan memudahkan rekan-rekan, misalnya ternyata ada revisi yang rekan-rekan harus kembali ke step sebelumnya. Maka kalau rekan-rekan kembali ke step sebelumnya, rekan-rekan tidak perlu mencari jauh-jauh ya, cukup melihat dokumen sebelumnya. Kalau saya di dalam praktek manajemen file, saya biasa menggunakan tanggal ya. Jadi saya menggunakan tanggal, jadi saya tahun, bulan, tanggal, sehingga kalau kita urutkan berdasarkan abjad, pasti nanti akan urut dari tanggal yang lama ke tanggal yang baru. Nah, itu contoh-contoh penerapan kita secara manual. Nah, tapi di dalam pembuatan aplikasi, hal tersebut tentu sulit dilakukan. Maka harus dibantu oleh VCS. Kenapa? Karena inode-nya atau jumlah file yang kita kerjakan di dalam satu project itu sangat banyak sekali. Dan seringnya di dalam implementasinya, di dalam implementasi kita mengembangkan aplikasi, kita harus bekerja secara komprehensif. Artinya pekerjaan itu harus dibagi. Kamu bagian front end nanti akan dibagi-bagi menjadi berapa segmen ya. Kemudian kamu bagian back end apalagi nanti akan dibagi macam-macam segmen. Belum nanti kalau kita mengimplement ya semacam Scrum ya. Nah, nanti untuk manajer ya harus memantau dan lain sebagainya. Maka penggunaan VCS ini akan membantu baik itu dari sisi manajerial yang memanage projectnya atau juga dari pekerjanya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kita akan kenalan dengan Git dan juga GitHub ya. Kita reponya menggunakan GitHub. Tapi pastikan rekan-rekan ketika membuat repo GitHub nanti ada di set public. Karena nanti selama perkuliahan ya, kita akan merekognisi perkuliahan rekan-rekan dengan melihat bagaimana proses yang ada di dalam GitHub. Nah, biasanya rekan-rekan kalau di set sebagai private, kita tidak bisa melihat ya kontribusi tiap kontributornya. Karena kami berprinsip di Pengampu Web, kami ingin memberikan penilaian yang komprehensif setiap individu. Sehingga rekan-rekan harus melakukan melaporkan setiap proses atau setiap kegiatan yang rekan-rekan lakukan ke dalam repo. Nah, sehingga nanti di akhir perkuliahan kita akan melihat satu persatu ketika rekan-rekan presentasi, maka kita bisa menentukan di dalam satu kelompok itu siapa yang punya kontribusi lebih dibanding yang lain, sehingga nanti akan muncul keseimbangan. Nah, kita akan Git dan juga GitHub, ini detailnya nanti pasti akan dijelaskan oleh Pak David ya. Oke, sedikit penjelasan. Ini gambaran ya. Ini ada server, ada repo. Nah, kita nanti akan bikin reponya nanti sinkron antara lokal dengan yang ada di cloud-nya. Kemudian nanti dari repo itu akan didistribusikan ke lokal masing-masing developer. Contoh di sini kita ada tiga orang developer, developer 1, 2, 3. Katakanlah developer pertama ini adalah ketuanya. Dia akan membuat repo, kemudian sinkron ke lokalnya, kemudian developer kedua dan ketiga akan mengclone ke lokalnya, kemudian nanti developer satu akan membagi pekerjaan, kemudian masing-masing akan melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan.
kemudian nanti semuanya akan tersinkron. Nah, masalahnya ketika kita menerapkan VCS ini ke dalam lokal, masing-masing tidak akan memperoleh update untuk database-nya, sehingga untuk database-nya nanti kita akan menggunakan teman-teman akan kita kasih step by step-nya untuk konfigurasi ke cPanel yang sudah kita sediakan. Nah, untuk deskripsinya, deskripsi formalnya, version control system are basically a category of software tools that helps in saving and identifying the change made in the files of computer programs, documents, or other collections of information, so that it's become easier to track those changes even after a long period of times. It's become more interesting and useful for the developer because revisions can be restored. Nah, termasuk yang belum dijelaskan di sini adalah bahwa nanti teman-teman kalau ada pengerjaan yang beririsan, nah nanti kita bisa recovery ya, menuju ke mana. Nah, biasanya kan teman-teman nanti akan mengerjakan di dalam branch yang masing-masing, kemudian akan di merge ke dalam master. Biasanya nanti akan muncul beberapa tumpukan ya, atau irisan. Maka irisan-irisan itu nanti akan muncul overview-nya di dalam VCS. Dalam hal ini kita menggunakan GitHub dan juga Git. Nah, kira-kira seperti ini ya. Developer 1, developer 2, developer 3, ini ada commit, ada update ya. Jadi setiap ada pekerjaan, rekan-rekan harus push ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya oke, kita kerjakan fitur ini dikerjakan oleh si A, fitur B dikerjakan oleh si B, fitur C dikerjakan oleh C, kemudian nanti di waktu yang sudah ditentukan rekan-rekan bisa langsung push ya. Atau kalau yang aman biasanya kita setiap selesai ada improvement yang dilakukan langsung di push ya, sehingga rekan yang lain tahu ya bagaimana proses pengerjaan kita. Lebih baik demikian ya teman-teman. Jadi terlihat setiap hari teman-teman ada proses push dan juga pull. Nah, yang perlu diingat sebelum mengerjakan, rekan-rekan di dalam pengerjaan juga harus tiktokan dengan yang lain ya, menyampaikan misalnya saya mau mulai mengerjakan, maka project itu harus di pull dulu ke lokal ya. Jadi dari main repository ini rekan-rekan harus pull dulu ke lokal rekan-rekan, baru mulai mengerjakan. Setelah selesai baru di push. Nah, irisan ini bisa ditanggulangi kalau teman-teman sudah punya kesepakatan pembagian pekerjaan yang rapih ya. Kalau rapi tidak ada yang beririsan ya. Jadi pekerjaan si A, si B, si C atau developer 1, 2, 3 itu tidak saling beririsan, sehingga meminimalisir adanya irisan-irisan antara yang dikerjakan oleh dev 1, 2 maupun 3. Karena seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke instalasi Git dan juga GitHub. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak David Juli Aryadi. Mungkin nanti perkenalan dulu Pak David, karena teman-teman yang dari Polinema tentu belum banyak mengenal Pak David ya. Ini boleh langsung saya share ke Pak David ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Juli Aryadi. Kebetulan di sini saya sebagai teknisi laboratorium di Laboratorium Komputasi dan Sistem Informasi di Politeknik Negeri Jember. Nah, pada pertemuan kali ini, pada praktikumnya ya, kita awali dari pembuatan folder aja dulu biar penataan file-filenya nanti rapi ya. Misalkan di sini saya membuat sebuah folder bernama pemrograman web ya. Terserah mau ditaruh di mana, tidak seperti CI ya. Sebelumnya itu biasanya ditaruh di folder htdoc ya kalau kalian menginstal exam ya. Di sini saya cuma membuat folder di harddisk D ya, dengan folder pemrograman web framework. Pertama yang dibutuhkan dari penginstalan Laravel ini ya, jelas kita satu dibutuhkan yaitu Composer.
Yang kedua web server. Selanjutnya yaitu juga ada database server. Nah, sini. Untuk komposernya sendiri kalian bisa buka di https getcomposer.org.load ya. Di sini kalian bisa menggunakan instalasinya kalau memang mau diinstal di PC masing-masing ya, seperti yang dibahas di BKPM pada pertemuan pertama. Tapi di sini biasanya saya menggunakan file langsung yang biasanya langsung menembak langsung pada server komposernya ya. Saya biasanya menggunakan command line installation. Ya. Mari kita coba dulu. Pada folder yang telah kita sediakan ya, sini saya kebetulan sudah menginstal Git tadi ya. Sudah ada, saya biasanya pakai Git Bash yang ada di sini atau menggunakan CMD ya. Kalau di sini Windows Terminal ya. Saya biasanya menggunakan Git Bash. Ini sebelah kanan. Nah, di sini ada perintah untuk command line installation. Sudah ikuti saja yang ada di situ. Dilakukan per baris ya. Misalkan seperti ini. Ya. Kita copy aja. Jawabnya belum terinstall, Pak. Ribut. Kebetulan nih masih kita menggunakan package dari Laragon ya, lebih enak, lebih semuanya terbundel di situ semuanya. Kita coba dulu install Laragon. Nanti mungkin ini bisa di skip aja ya. Ini kebetulan komputernya, laptopnya masih baru karena kita memang nyari yang komputernya masih fresh gitu ya, supaya bisa mengetahui kesalahan-kesalahan ketika instalasi ya. Kalau pakai laptop yang milik saya sendiri mungkin sudah lengkap di dalamnya, jadi kita tidak pernah tahu ada kendala apa yang terjadi ketika instalasi. Di sini saya menggunakan Laragon, tapi kalian bebas mau menggunakan package dari Exam atau UAM ya. Nah, kebetulan di sini saya pakai Laragon, jadi di dalamnya itu sudah terbundel, ada Apache, ada MySQL, ada DBMS database-nya ya. Kita tunggu sejenak downloadnya. Kita instalasikan dulu. Tinggal di next aja ya instalasinya.
Mau restart Pak? Nggak usah gitu. Apa-apa. Bisa nggak tahu juga ya sih. Itu aja ya. Oke, kita restart dulu ya. Oke, proses restartnya selesai. Oke, kita jalankan Laragonnya. Akhirnya tampil juga Laragonnya. Kita start aja ya. Nah, pastikan di sini berfungsi semuanya. Nah, kita load dulu pada bagian ini. Yang tadi Apache, selanjutnya yang tadi MySQL ya. Kita load semuanya. Sudah, kita kebawakan aja. Nah, untuk mengeceknya kita pastikan mengeceknya di localhost ya. Oke, dalam hal ini kalau localhost sudah tampilan Laragon di sini berarti web servernya sudah berjalan ya. Bagaimana dengan biasanya kita menggunakan phpMyAdmin? Kebetulan di Laragon di sini phpMyAdmin-nya tidak terdownload bersama di situ. Nanti kita bisa tambahkan di file phpMyAdmin biasa ya gitu ya. phpMyAdmin download. Tapi karena di Laragon ini sudah terbundel DBMS ya, kita juga bisa menggunakan di sini. Tinggal klik kanan di sini ya, ada MySQL, ada Heidi SQL ya. Kalau kita pakai ini kita nggak bakalan ada tampilannya. Nih, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini untuk menginstalasi. Kita bisa menggunakan Heidi SQL
kita new aja di sini. Misalkan kita namai localhost. Pastikan seperti ini sudah ya. Tinggal di open. Nah, maka database akan tampil di sini sudah. Oke. Kita cek dulu tadi terdapat error PHP tidak terinstall ya. Kita cek dulu di sini. Kita buka git bash-nya lagi. Kita cek dulu PHP-nya. PHP menv. PHP-nya masih belum detect juga. Ini biasanya kita harus memasukkan secara manual di environment. Kita cari lokasinya dulu ya. Nah, di sini. Kita kopas ininya. Copy. Kita tambahkan new ya, lokasi dari PHP-nya tersebut. Kita coba dulu ya, kemungkinan terjadi error. Cek dulu, kita close dulu ininya. PHP menv. Oke, sudah terdeteksi ya PHP-nya. Selanjutnya, setelah PHP terdeteksi ya, kita bisa menginstal Composer ya. Kita buka kembali Composer tadi ya. Composer. Download kita aja ya, jadi di Google. Oke. Nah, karena PHP-nya sudah terdeteksi ya, kita bisa ngikutin perintah dari command line installation tersebut. Ya, kita paste aja di sini. Oke, sukses, tidak error seperti pertama. Oke, nah, maka di folder yang kita buat tadi akan mendapatkan composer setup.php ada di sini. Kita cek dulu. Nah, ada ya. Oke, kita dapat. Selanjutnya kita ikuti baris kedua. Oke, kita copy aja ke git bash yang tadi. Oke, seperti ini ya. Oke, installer verified, berarti sudah sukses. Selanjutnya kita jalankan file composer setup.php-nya. Paste lagi di situ. Nah, kita di-downloadin suatu file ini. Kita tunggu sebentar. Oke, ada file namanya composer.path. Nanti file ini yang akan kita gunakan secara portable ya, menggunakan Composer. Ya, kita cek filenya di sini. Nah, composer.path ya. Nah, karena Composer setupnya sudah digunakan ya, kita bisa menghapusnya secara manual atau kita ngikuti aturan yang terakhir ini. Kita delete. Oke, kita cek. Oke, maka filenya sudah setupnya .php-nya sudah terhapus. Oke. Selanjutnya ya, Composer sudah kita dapatkan ya. Selanjutnya kita akan menginstalasi Laravel-nya sendiri. Kebetulan seperti yang dijelaskan Pak Hafid sebelumnya ya,
kita akan menggunakan Laravel 6 ya. Tetapi pada penerapannya nanti ketika kalian menggunakan Laravel, kalian bebas bisa menggunakan Laravel 7, 8, bahkan sekarang yang terbaru sudah keluar Laravel yang 9 ya. Kalau memang kalian bisa menggunakan Laravel 9, silakan. Saya yakin konsepnya tetap sama ya. Kita masuk ke Laravel ya. Cari link instalasi Laravelnya. Saya lanjut aja di ini, Laravel installation. Ya. Oke. Ada bagian atas sendiri. Ada bagian installing Laravel ya. Seperti itu. Atau saya biasa menggunakan seperti ini. Composer, create project, prefer this Laravel block, versinya berapa ya? Kita masuk ke busnya di sini. Nah, kalau menggunakan Composer Portable yang tadi kita terapkan, kita harus sedikit mengedit teks ini ya. Misalkan seperti ini, blok ini adalah nama dari folder project yang akan kita buat ya. Misalkan kita ganti apa ya Pak Afid ya, kira-kira projectnya namanya. Nah, di kita itu ada satu project yang mungkin bisa nanti dibantu ya. Di sini saya ngasih nama di sini SI main lab misalkan gitu ya, atau kita gabung aja di sini si lab gitu ya. Kita nanti akan buat folder situ. Nah, Laravel di sini, Laravel ini adalah repository dari Laravel itu sendiri ya. Sedangkan kalau penggunaan composer.par-nya tadi ya, file yang portable tadi komposernya, kita sedikit mengedit pada bagian depan ini ya, php composer.par ya. Ketika kalian menekan dot di sini ya, kalian bisa tekan tab, itu sudah mendeteksi dari file composer.par yang kita download tadi ya. Oke. Kita enter saja kalau mau instalasi. Oke, kita tunggu. Oke, itu masih downloading ya. Mungkin yang tidak kelihatan nanti mungkin bisa di zoomkan oleh yang editor ya. Nah, di situ menginstalasi vendor-vendor yang akan digunakan. Kecepatan dari instalasi di sini tergantung dari kecepatan internet masing-masing ya, karena di sini mungkin sedikit agak cepat, mungkin agak cepat juga di sini. Nah, ini sebentar cuma ya. Kita tunggu saja, bentar lagi. Pada bagian ini nanti akan dipercepat. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita cek apakah hasil dari Laravel kita ya itu bisa sukses ya, berhasil. Nah, di sini terdapat sebuah folder ya bernama C Lab ya. Kita buka aja. Nah, sudah ya, itu ya isinya ya. INV-nya sudah, pengaturannya sudah ada ya. Kita tes menggunakan browser ya. Kita jalankan PHP Artisan
Serve. Oke, gagal. Kenapa kok gagal? Kita masih belum memindahkan direktori kita ke folder silab tadi. Oke, silakan menggunakan cd atau tidak usah slash ya. Nah, itu. Oke, kita sudah masuk ke folder dari projectnya. Kita coba lagi PHP Artisan Serve. Oke, jalan ya. Sudah. Nah, pastikan dibaca dulu. Kita bisa menjalankannya di HTTP 127.0.0.1 portnya 8000. Langsung buka seperti itu di browsernya. 127.0.0.1 portnya 8000. Oke, kita enter. Oke. Sukses. Jika sudah tampil ya. Mungkin tampilannya oke, tampilannya sudah full ya. Jika sudah keluar tulisan Laravel di tengah ini, berarti instalasi dari Laravelnya sukses. Oke, pripun Pak Hafid? Lanjutkan ke mana? Oke. Selanjutnya kita ke konfigurasi cPanel, Mas. Konfigurasi cPanel. cPanel. Ya? Kebetulan cPanelnya di sini kita yang Kebetulan cPanelnya di sini kita yang memanajemen, tapi nanti mungkin kalian akan berkecimpung di cPanel juga ya. Kita mau pakai server yang mana, Bapak Hafid? cti.id ya. Kita sebetulnya punya domain yang kita beli di luaran ya. Servernya itu wsjti.id. Kebetulan ini kemarin digunakan untuk pameran-pameran hasil tugas akhir dari perkuliahan dan praktikum ya. Kalian mungkin bisa kunjungi di sini kalau memang mau mengunjungi untuk melihat hasil karya dari mahasiswa Poli J ya. Kebetulan oke. Nah, kita akan membuka cPanel-nya. ID ya. Oke. Nah, ini kebetulan kita pakai ini aja. Oke. Kebetulan mungkin nanti bisa di hidden usernya. Kebetulan sudah login di sini ya. Di sini kalau memang ada yang punya server selain ini ya, mungkin nanti bisa dibuka pada bagian remote MySQL ya. Kebetulan tadi sudah saya kasih wildcard untuk semua host. Sini login dulu. Nah, biasanya yang isinya remote host cuma seperti ini, tapi kita bisa menggunakan tanda persen di sini ya, untuk bisa mempersilahkan dari seluruh host yang akan mengakses database-nya dari luar ya. Misalkan menggunakan aplikasi Heidi tadi ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita tes ya. Di sini kita tadi sudah mengakses dari database-nya. Kita bisa menggunakan Heidi SQL ini ya. Mungkin kita dari awal lagi aja dulu ya. Oke, MySQL, Heidi SQL. Oke. Kita new aja di sini. Misalkan kita namai server gitu ya. Nah, kita lihat IP dari cPanel kita. Nah, di sini kita misalkan di sini kayak menggunakan punya WSJTI ya. Kita copy paste saja. Salah. Nah, usernya apa ya, Pak? Lupa saya.
kita buat user baru aja ya, karena kita bingung mau nentuin apa. Misalkan kita buat database praktikum web gitu aja gitu ya, framework create database. Oke, selanjutnya kita membuat user ya, web framework ya, misalkan passwordnya web underscore 1234556 misalkan begitu ya. Mungkin depannya kasih besar dulu, tetap quick ya, web min 123.654 ya, lumayan ya, UE nya besar, web underscore 123.654. Oke, kok nggak sama, kita cek dulu, web, kita ulangi kembali aja, passwordnya tidak cocok, W besar, E kecil, B underscore 123.654. Oke, sudah sesuai ya. Kita create user. Oke ya, pastikan ya, saya tampilkan ya passwordnya ya. Oke, web underscore 123.654. Oke, kita nggak usah disimpan dah ya. Selanjutnya, setelah membuat database dan membuat user ya, kita harus sambungkan database tersebut ke usernya ya. Misalkan di sini kita cari yang tadi ya, yang ini ya, web framework ya. Nah, selanjutnya database-nya pilih tadi. Nah, ini praktikum web framework. Oke, add. Kita all privilege aja untuk bisa melakukan semua fungsi di SQL ya. Exchange. Oke, sukses ya. Kita go back aja dulu. Oke, selesai. Nah, kita coba cek dulu di sini apakah sudah terdaftar web. Oke. Di sini sudah terdaftar ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat database di cPanel ya, coba kita cek di HDSQL-nya dulu. Ini kita tadi menggunakan ini ya, usernya ya. Kita kopas saja. Nah, passwordnya tadi W besar, W kecil, web underscore 123.654 ya. Oke, kita coba, kita hasil settingan kita save dulu. Oke, sudah save. Coba kita open, kalau memang berhasil ya, kita nanti bisa membuka database-nya. Kita cek dulu. Oke, ternyata sukses ya. Yang tampil hanya database yang kita sambungkan dengan user kita. Tabelnya mana Pak? Masih belum ada karena masih belum membuat satupun ya, karena masih kosong. Nah, karena sudah sukses pada remote database ya, kita bisa menyambungkannya di Laravel-nya sekarang ya. Misalkan kita buka dulu pada bagian ini. Nah, karena kita nantinya akan menggunakan editor yang begitu nyaman atau yang lebih enak pakai apa, nanti ada Visual Studio Code, ada Sublime Text ya, atau pakai Atom gitu ya. Yang pokoknya yang enak kalian pakai nanti ya.
Kebetulan di sini saya terbiasa menggunakan Visual Studio Code yang sudah saya install sebelumnya. Kita cek dulu di sini. Nah ya, open with code di sini ya. Kita sudah installnya. Pada folder ini klik kanan di sembarang tempat aja. Kita show more option. Open with code di sini ya. Nah di sini tekan ya yes I trust saja ya, download. Maka seluruh file yang ada di folder tersebut akan dibawa ke satu project di Visual Studio Code. Selanjutnya untuk menyambungkan database-nya ke proyek kita ya, kita bisa buka pada bagian env di sini. Di sini ada bagian yang ada db prefix db-nya ini ya, itu adalah bagian untuk mengisi konfigurasi dari database-nya ya. Kita cek dulu tadi apa saja ya. Kita lihat IP-nya ini kita ya. Oke, di situ ya. Ini DB portnya dibiarkan 3306, database-nya apa tadi ya? Kita cek lagi pada bagian database. Nah, ini ya, database-nya pakai ini. Kembali kopas saja. Oke, selanjutnya usernya. Oke. Nah, selanjutnya masukkan password yang kita buat sebelumnya. Web 1236554. Oke. Itu kita save. Oke. Selanjutnya bebas pada env ini nanti kalian bisa mengedit apapun ya. Misalkan proyek kita nanti kan seperti ini. Sistem informasi laboratorium. Nah, karena di sini terdapat spasi, kita harus membungkusnya dengan ini double apa nih? T ya. Oke. Sampai di sini tampilan dari kan? Maksudnya instalasi dari Laravel-nya sendiri itu sudah selesai dan sudah menyambungkan ke database secara remote. Oke. Selanjutnya Pak Fit, mungkin dialihkan kemana? Monggo. Oke, selanjutnya setelah Laravel terinstall ya, di sini kita masuk pada bagian version control system VCS ya. Kita gunakan di sini adalah GitHub ya. Kalian bebas nanti bisa menggunakan GitLab atau service Git yang lain ya di website, nanti terserah kalian. Yang kita contohkan di sini menggunakan GitHub ya. Kita buka dulu GitHub-nya, github.com di situ ya. Oke, kebetulan saya sudah login tadi menggunakan akun yang lab kami ya, lab KSI ya. Nah, pertama kita punya file Laravel kita di sini ya. Kita bisa membuat new repository dulu di sini. Oke, misalkan di sini beri nama sama seperti foldernya kita tadi, C lab gitu ya. Oke, pun dengan centang hijau di sini berarti kita bisa menggunakan dari nama ini ya. Misalkan kita kasih deskripsinya sistem informasi laboratorium. Oke. Berdasarkan arahan dari Bapak Afidur Rahman, bisa di set ya
untuk privasinya ya, untuk keterlihatannya, visibility-nya kita menggunakan publik ya, supaya bisa dipantau oleh dari dosen tersendiri ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa langsung menggunakan menekan tombol create repository di sini. Oke, nah di situ kita sudah membuat repository di mana isinya masih kosong ya, situ. Nah, karena kosong, di sini masih diarahkan oleh GitHub sendiri untuk bisa menyambungkan antara file Laravel kita ya, folder project Laravel kita ke GitHub-nya sendiri. Karena kita sudah punya filenya, kita bisa menggunakan perintah pada bagian nomor 2 ini. Kayaknya salah deh. Kita coba dulu ya. Oke, git add origin commit. Oke, potong pada bagian itu, Pak. Nggak salah kayaknya. Nah, selanjutnya ya, kita masuk pada folder project kita ya. Kita pakai bash lagi aja. Saya biasa manual masukkan ke git-nya ya. Kita coba git init ya. Oke, maka akan ada folder di sini .git di sini ya. Oke. Oke. Git init. Selanjutnya git remote apa tadi ya? Ini aja lah ya. Oke. Selanjutnya ini saya tidak mengikuti aturan dari sini ya. Saya loncat-loncat di sini ya. Langsung ini aja. Misalkan pertama git remote untuk nyambungin ke GitHub-nya ya. Selanjutnya di commit. Ada bentar. Nah, di situ ada error ya, dimana kita masih belum memasukkan identitas kita ya. Coba kita ikutin arahan dari errornya di sini ya. Please tell me who you are ya. Jadi kita nulis di sini git config main global user email. Kopas aja lah. Oke. Lab KSI at polyj.ac.id. Oke, betul lagi pakai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya username. Kalau tidak salah itu. Oke, kita coba lagi. Di sini ada perintah tidak ada file yang terdeteksi ya. Jadi kita harus lakukan ini dulu. Oke, sudah. Oke, cepat banget.
push origin to main. Kita seharusnya buat branch dulu ya, yang ini kita buat cabang dulu. Oke, baru git push origin to main. Nah, di sini kita akan diarahkan ke login ya, supaya pakai ini aja nggak apa-apa. Oke. Nah, sudah selesai ternyata. Sudah masuk. Kita cek dari GitHub-nya sendiri. Nah, ini seharusnya sudah terisi file di sini ya. Kita refresh. Sudah selesai. Nah, selanjutnya karena ini mau di apa ya Pak ya? Di clone oleh teman-teman kalian nanti di grup kalian ya. Kita bisa menggunakan ini di sini. Pada code sini ya, bisa menggunakan HTTPS aja nggak apa-apa, gini aja ya. Misalkan gini ya. Kalian nanti bisa mungkin di folder lain, saya cobanya. Misalkan saya buat folder di sini. Hasil clone ya. Saya buka bash lain aja. Nah, dengan cara git clone file yang tadi apa? Link yang tadi ya. Ini. Oke, itu sudah selesai. Maka isi dari semua file yang ada di repository tadi akan terdownload di sini ya. Nah, selanjutnya kita harus mengupdate dari komposernya, karena ketika kita memasukkan file Laravel kita, ada file yang tidak ikut di-upload di repository itu ya. Misalkan kita cek di Scilab ini, ada file yang namanya vendor. Nah, itu bisa memakan kapasitas yang begitu besar jika juga dimasukkan ke repository, tetapi kita bisa langsung mendownloadnya masing-masing. Itu berada di git ignore ini ya. Kalau kalian ada folder yang tidak mau dimasukkan ke repository, bisa dimasukkan pada bagian git ignore ini. Kita cek isi dari git ignore. Nah ya, di sini ada pada bagian ini ya, ada vendor, ada semacamnya di sini env tidak ikut. Jadi kalian harus membuat vendor itu sendiri, di download dulu. Ya, misalkan di sini kita di sini ya. Nah, komposernya dari mana Pak ya? Kita bisa kopikan sama seperti tadi, composer.par ya. Ini bisa kita kopikan di dalam project ini. Paste. Oke. Nah, ada ya sini ya. Oke. PHP composer.par update. Oke, maka dia akan mendownload folder dependensi dari Laravelnya sendiri yang nanti ada berada pada folder vendor. Oke, itu kan sama seperti tadi instalasi ya. Oke. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, jangan lupa juga file env yang sudah dibuat ya, pengaturan database tadi tidak juga terupload ke repository. Jadi di sini hanya ada env example ya. Jadi kita copy pada bagian ini ya. Kalau gagal ya, sebentar dulu, kita coba dulu gagal apa tidak. Kita copy. Oke.
Di sini biasanya ada kita gagal saat merename kalau tidak salah ya. Kita coba dulu, mungkin bisa ya. Oh, bisa ternyata ya. Kita sudah mendapatkan file.env, kita buka aja seperti tadi. Nah, bentar dulu. Nah, open. Nah, maka settingannya yang tadi yang di copy tadi tidak masuk di sini ya. Jadi kita harus mengeset ulang sama seperti settingan database remote-nya. Ya. Contohnya seperti apa yang tadi lah ya, yang tadi ada di sini ya. Yang seperti ini ya. Nanti disesuaikan sesama anggota. Ya. Oke, saya rasa sampai di situ dulu version control sistemnya. Nanti kedepannya bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada Bapak Habibur Rahman. Silakan. Baik, terima kasih Pak David atas penjelasannya yang begitu mendetail ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa baik yang dari Politeknik Jember maupun yang dari Politeknik Negeri Malang ya. Demikianlah untuk pekan pertama yang dapat kami sampaikan. Nah, ini dalam proyek yang kami kembangkan, kami dalam proses pengembangan untuk SILab. Nah, sehingga nanti kami tentu berharap rekan-rekan bisa terlibat ya, melihat bagaimana proses pengembangan yang terjadi di kami secara real time. Nanti pada setiap pertemuan akan kita sampaikan, kami demokan sehingga rekan-rekan bisa melihat ya secara langsung bagaimana proses pengembangan yang kami lakukan. Nah, dan kemudian mungkin bagi teman-teman yang dari Polinema ini hal baru bahwa kami praktikumnya itu berbasis workshop sehingga capaiannya selalu adalah project. Nah, kemudian projectnya itu kalau di BKPM teman-teman lihat itu ada report atau laporan. Biasanya untuk laporannya nanti akan kita resum menjelang UTS dan juga report project. Nah, tetapi untuk harian nanti akan kita ganti atau kita substitusi dengan kinerja rekan-rekan di dalam repositori. Sehingga pemahaman terkait penggunaan repositori yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak David Juliaryadi ini menjadi modal penting karena nanti semua penilaian akan beraju pada aktivitas rekan-rekan di dalam GitHub atau di dalam repositori. Nah, jika masih ada pertanyaan dan lain sebagainya, tentu kami sangat dengan tangan terbuka akan menjawab yang menjadi permasalahan rekan-rekan. Senyampang itu kami bisa menjawab karena memang kalau ngomong teknologi itu sangat luas. Boleh jadi rekan-rekan jauh lebih mahir dibanding kami para pengampu di Politeknik Jember ya. Sehingga nanti tentu kalau menggunakan teknologi yang lain ya kami sifatnya suportif saja. Tetapi kalau web yang berbasis PHP, insya Allah Pak David bisa banyak membantu dalam hal teknis. Oke rekan-rekan, jangan lupa terakhir pengumpulan kelompok adalah pada hari Jumat pukul 23.59 ya. Pastikan rekan-rekan semuanya mengumpulkan tempat waktu karena dari kelompok itu nanti acuan kami para pengampu untuk melihat kinerja rekan-rekan selama 1 semester ke depan. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Hafidz Rahman Krisanto dan juga Bapak David Juliaryadi mengucapkan selamat belajar. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas materi selanjutnya. Rekan-rekan untuk detailnya bisa melihat di RPS dan juga BKPM yang sudah kami bagikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat belajar.